Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 beserta Satria Wicaksana, Alexandro Francisco Darwin, dan Abdullah akan membahas atau menjelaskan tentang pendidikan dan hubungan antar kelompok mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, yang pertama yaitu prasangka dalam hubungan antar kelompok. Penyebab munculnya prasangka dalam hubungan antar kelompok. Gejala prasangka pada mulanya merupakan gejala yang timbul apabila terjadi hubungan antara dua kelompok yang berbeda. Setiap manusia akan menunjukkan solidaritas dengan kelompoknya sendiri serta menunjukkan ketidaksukaannya dengan kelompok yang berbeda dengannya. Artinya manusia cenderung memiliki sifat sensitif terhadap kelompok yang tidak sama atau berbeda dari kelompoknya sendiri. Menurut ahli sosiologi yang bernama Dollard, setiap manusia memiliki insting agresi yang menunjukkan rasa benci secara universal terhadap seseorang. Artinya karena seseorang tersebut berbeda dengan dirinya, sehingga itu membuat seorang manusia menunjukkan rasa bencinya. Sejak kecil, anak-anak di dalam kebudayaannya atau di dalam lingkungannya dikekang untuk tidak melakukan tindakan sesuka hatinya, sehingga memunculkan sifat agresif di dalam diri anak yang ditandai dengan munculnya prasangka terhadap kelompok yang tertentu. Artinya anak dibiasakan untuk tidak mengenal bermacam-macam perbedaan dalam kelompok maupun dalam lingkungan lain, sehingga dia cenderung berada di zona nyaman kelompoknya sendiri. Selanjutnya, prasangka di dalam hubungan antar kelompok dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama yaitu prasangka sebagai sesuatu yang dipelajari dari lingkungan sosial budaya seseorang. Dengan kata lain, prasangka dapat muncul dari dorongan faktor eksternal individu terhadap individu. Artinya prasangka itu dapat tiba atau muncul dari dorongan luar, baik dari individu ke individu atau dari kelompok ke individu, kelompok luar. Yang kedua yaitu prasangka sebagai alat mencapai tujuan praktis. Tujuan praktis di sini maksudnya adalah mencapai tujuan atau keinginan yang ingin ditempuh dengan cara yang cepat praktis. Umumnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kekuasaan, ataupun pengakuan harga diri seseorang. Serta yang ketiga yaitu prasangka sebagai aspek yang melekat di dalam kepribadian individu, yaitu faktor internal dari dirinya sendiri. Nah, artinya ketiga faktor penyebab munculnya prasangka di atas sifatnya saling berkaitan satu sama lain, tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Oleh karena itu, pemahaman tentang prasangka dalam hubungan antar kelompok diperlukan pendekatan multidimensional. Hubungan antar kelompok dan antar golongan siswa di sekolah. Definisi kelompok menurut tinjauan sosiologi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan terjadi hubungan timbal balik di mana yang merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Murid-murid di sekolah sering menunjukkan perbedaan asal, kesukaan agama, adat istiadat, dan kedudukan sosial. Berdasarkan perbedaan tersebut, muncul golongan minoritas dan mayoritas di kalangan murid-murid. Yang tersembunyi ataupun yang nyata, kelompok dalam sekolah dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut. Biasanya, sekolah terlalu fokus pada peningkatan kualitas akademik saja. Program pendidikan antar murid, antar golongan ini bergantung pada struktur sosial murid-murid. Ada tidaknya golongan minoritas di kalangan mereka untuk mempengaruhi hubungan kelompok-kelompok itu. Banyak negara mempunyai penduduk yang multirasial, menganut agama yang berbeda-beda, dan mengikuti adat kebiasaan yang bernilai. Perbedaan golongan dapat juga disebabkan oleh perbedaan kedudukan sosial dan ekonomi. Guru-guru hendaknya memperhatikan struktur
golongan-golongan di kalangan murid-muridnya, apakah anak yang berasal dari daerah tertentu, yang berasal dari keturunan asing, atau yang berlainan agama, yang diperlakukan dengan cara yang tak wajar oleh teman-temannya atau disingkirkan dari kegiatan tertentu. Dengan perlakuan yang demikian, anak-anak yang diskriminasikan akan merasa dirinya asing dan tak diterima sebagai anggota penuh oleh masyarakat sekolahnya. Sikap ini akan mempengaruhi sepanjang hidupnya. Tiap sekolah mempunyai pola hubungan tertentu antar guru ataupun antar murid. Dapat disimpulkan bahwa setiap hubungan antar kelompok di atas mempengaruhi sikap dan kelakuan murid, yaitu hubungan terjalin baik dan sempurna, maka sikap yang terbentuk pada siswa juga akan baik dan tidak ada kelompok yang merasa disingkirkan dalam lingkungan sekolah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah status sosial orang tua murid. Tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial dapat mempengaruhi pergaulan seseorang, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terkadang pun murid-murid yang berasal dari kasta tinggi, menengah ke atas, itu mereka lebih suka bergaul dengan murid-murid yang berasal dari kasta yang sama. Mereka kadang-kadang itu bisa iri, bukan iri, tapi lebih tepatnya malu untuk bersosial dengan kasta yang di bawahnya. Ya, yang kedua adalah hobi, minat, atau kegemaran. Kesamaan dalam hal yang disukai cenderung seperti hobi. Minat akan cenderung intensif bersama kelompok yang sama. Ini adalah salah satu faktor utama pemicu terbentuknya suatu hubungan. Yang ketiga adalah intelektualitas. Ada juga peluang terjadi berdasarkan intelektualitas mereka, meskipun ini jarang terjadi. Umpamakan mereka yang berpendidikan tinggi itu lebih suka bergumul sendiri daripada bergumul dengan teman-teman mereka yang dianggap mereka bodoh. Adapun yang selanjutnya yaitu dari faktor agama. Peluang terbentuknya kelompok karena perbedaan agama itu ada. Dikarenakan apa? Kegiatan perayaan dan peribadatan agama yang mereka anut sering mempertemukan mereka dalam hal kebersamaan dan kepemilikan. Yang keenam, itu adalah asal daerah. Hal ini juga merupakan faktor terbentuknya kelompok di sekolah. Mereka yang berasal dari daerah yang sama, kota yang sama, apalagi di jenjang kuliah yang dengan mahasiswanya ribuan, itu biasanya mereka yang berasal dari daerah sama itu pasti membentuk kelompok tersendiri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagian yang keenam, yaitu usaha-usaha memperbaiki hubungan antara kelompok ya. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja ke materinya ya. Tiap sekolah perlu memperhatikan hubungan antara kelompok maupun antara murid ya. Terlebih jika terdapat golongan minoritas. Berbagai usaha dapat untuk dijalankan memperbaiki hubungan antara kelompok maupun antara murid di sekolah ya. Masuk dalam poin yang pertama, yaitu mengunggah nilai-nilai dan sikap anak-anak secara individual, rasa keadilan dan rasa keagamaan, supaya mengemukakan kesamaan manusia di hadapan Tuhan. Yang kedua, masuk dalam poin yang kedua, yaitu memberikan contoh-contoh besar yang menunjukkan toleransi besar terhadap sesama manusia. Masuk dalam poin yang ketiga, yaitu
tidak mendiskriminasikan minoritas atau mendominasikan yang namanya mayoritas. Sekian.